Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi yuhdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi samii'ul 'alim minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa yang akan saya sampaikan pada momen kali ini adalah apa yang sudah saya tulis di dakwatuna.com, di mana tentang perempuan bekerja, hentikan Ustadz, aku tak tahan lagi, begitu judul artikelnya. Alhamdulillah, respon cukup bagus dari para pembaca sekalian, dan banyak inbox ke dalam Facebook saya yang kemudian ya macam-macam tentunya, ada yang merespon positif dan ada tentunya yang merespon negatif. Saya mencoba menjelaskan dalam hal ini karena ini merupakan tanggung jawab saya terkait dengan mungkin setiap apa yang kita buat itu selalu akan ada pro dan kontra, tetapi ini saya hanya mencoba menyampaikan fakta yang memang terjadi. Pada tahun 2010 yang lalu, ya tepatnya 5 tahun yang lalu di Bandung, saat itu saya masih bekerja di salah satu perusahaan busana muslim terbesar di Indonesia saat itu. Dikala saya mengisi pengajian pada sore hari, kemudian saya bertanya kepada ibu-ibu itu, karena memang kebanyakan mayoritas dari para pekerjanya adalah ibu-ibu. Kemudian saya bertanya tentang apa yang ibu rasakan ketika kemudian ketika dulu hanya suami yang bekerja, kemudian ditambah sekarang ibu yang bekerja. Lebih banyak manfaat atau lebih banyak mudarat, atau pertanyaannya lebih baik mana kehidupan ekonominya? Mengejutkan buat saya adalah ketika jawaban dari hampir seluruh daripada peserta kajian sore hari itu, 90% kurang lebih dalam hitungan saya menjawab lebih baik suami yang bekerja. Padahal kalau kita lihat, misalkan ketika saat suaminya bekerja, katakanlah penghasilan suaminya 2 juta rupiah pada saat itu, dan ditambah istrinya bekerja, harusnya menjadi 4 juta jika gaji istrinya 2 juta rupiah. Artinya ada penambahan angka rupiah di sana. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa tetap lebih kurang ketika istrinya bekerja ketimbang hanya suaminya yang bekerja? Ini pertanyaan besar, dan kemudian saya tanyakan juga kepada para ibu-ibu tersebut dengan pertanyaan, ibu tahu tidak mengapa ternyata ibu lebih cukup dengan suami yang bekerja ketimbang ibu yang ikut bekerja? Kemudian ibu-ibu itu menjawab, ya tidak tahu Ustaz. Saya juga heran nih, kenapa hutang kok bisa nambah gitu kan? Kemudian mengapa tidak cukup gitu. Kalau dulu suami bekerja cukup-cukup saja, tapi kok sekarang kok malah tidak cukup gitu. Kemudian saya jawab bahwa karena keberkahan harta yang ibu dapatkan atau keluarga ibu dapatkan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bicara berkah itu ada pertambahan nilai. Artinya, kalau kita dapat 500.000 bisa bernilai 5 juta rupiah karena ada pertambahan keberkahan di sana oleh Allah SWT. Tetapi yang tidak berkah itu adalah ketika 5 juta tapi terasa seperti 500.000. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, mengapa kok bisa sampai keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini? Dikarenakan, saya jawab di sana, ada hak-hak yang ibu kurangi, baik itu hak dari suami maupun hak daripada anak-anak. Contoh begini, ketika kemudian ibu berangkat bekerja dan kemudian harus di rumah itu misalnya
harus di kantor itu misalnya jam 7 pagi atau jam 7.30 pagi. Kemudian jaraknya lumayan jauh. Nah, saya tidak yakin kalau ibu berangkat jam 7 atau setengah 7, mungkin terlambat. Terlambat ya dapat surat peringatan dari kantor. Maka akhirnya ibu berangkat ya setengah 6 atau jam 5.15, atau bahkan ada yang sholat subuh, atau ada yang subuh di jalan. Nah, ketika saat ibu berangkat kerja jam 5.15 dan kemudian atau kali 5.30, yang terjadi adalah suami barangkali lagi mandi. Kemudian anak-anak juga baru bangun kalau dia tidak sholat subuh. Kalau sholat subuh bangun kemudian tidur lagi, ya dia baru mandi juga. Kemudian berpakaian. Nah, ketika ibu akan berangkat, ibu belum sempat menyiapkan misalnya sarapan paginya, kemudian belum sempat menyiapkan suami untuk teh, dan kemudian rotinya dan sebagainya, sarapan paginya. Sedangkan suami berangkat kerja. Ya barangkali suami menerima itu karena mengerti dan memahami kondisi ibu yang bekerja. Tetapi pada akhirnya kondisi ini membuat bisa saja bicara mulutnya tidak menyampaikan, oh kenapa kok sarapan pagi tidak ada, atau kemudian kopi tidak ada, atau teh tidak ada, atau anak-anak kok belum diurus. Ya mungkin bibirnya tidak akan mengatakan itu sekali waktu, 2 kali waktu, 3 kali waktu, tapi berikutnya hatinya akan bertanya itu. Karena itu adalah babnya sudah masuk kebutuhan dan hak daripada suami ibu. Nah, ketika ketidakridhaan inilah yang bisa menyebabkan keberkahan. Kemudian yang terjadi adalah ketika misalnya suami makan, ya pasti makan siang di luar. Tapi kemudian sorenya pulanglah suami dari kantornya, dari tempat kerjanya, apapun bentuk pekerjaannya, jam 5 sore. Sedangkan ibu punya 2 bos dalam hal ini. Bos pertama suami, dan bos yang kedua adalah bos ibu sendiri di kantor. Dan kemudian bos yang di kantor bilang bahwa tidak boleh pulang sebelum lembur sampai jam 8 malam. Dan ini bermasalah lagi. Kenapa? Suami sudah di rumah. Suami di rumah, pulang ke rumah kemudian tidak menemukan istrinya. Itu saya masih teringat ketika ceramah Ustadz Tifatul Sembiring dulu, ya, salah seorang menteri di kabinet Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, ketika suami pulang dan istri tidak ada di rumah, itu seperti dermaga meninggalkan kapal. Kapalnya datang, dermaganya nggak ada, bingung mau berlabuh kemana. Nah, kalau bingung berlabuh kemana, nanti cari pelabuhan baru, kan begitu. Ini ya guyon ya, tapi sebenarnya ketika suami pulang, kemudian dia seperti kapal yang baru saja berlayar dan pulang mencari dermaga, ternyata dermaganya nggak ada. Nah, seperti itulah kurang lebih suami istri itu. Yang harus menjadi dermaga itu siapa, dan kemudian menjadi kapal itu siapa. Oke lah, itu guyon ya. Tapi kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT atau sahabat yang dimuliakan Allah, ketika akan menjelang sore, ternyata anak-anak tidak terurus. Dimana misalnya anak ada yang main PlayStation, ada yang main games, ada yang main bola, belum pulang, belum mandi sore. Kemudian suami mempunyai kelemahan dalam mengurus itu. Kemudian menunggu sore juga sampai malam, karena ibu lembur sampai jam 8 malam. Yang terjadi adalah bahkan ketika makan tidak menemukan makanan karena yang ada cuma telur sama mie, maka akhirnya mereka masak mie dan telur, menggoreng telur. Hampir tiap hari mereka makan mie dan telur itu, karena hanya itu yang ada di lemari. Karena mereka juga nggak bisa masak yang lain selain masakan ibunya, bukan begitu. Bahkan suami menunggu ibu pulang, karena suami sudah berada di rumah, mungkin terkapar karena kelaparan, dia tertidur di sofa, di kursi depan, dan ibu datang dalam kondisi yang sangat capek, dan gak mungkin dalam kondisi capek itu terjadi hubungan intim antara suami istri. Kelelahan itulah yang akhirnya membuat jarang berhubungan, dan pada akhirnya ini menjauhkan hati antara ibu dan suami ibu. Bahkan anak-anak, mungkin anak-anak ada yang masih main game dan tidak terkontrol PR-nya dan sebagainya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini bukan soal bahwa perempuan tidak boleh bekerja sebenarnya, tetapi lebih kepada, dalam pesan saya dalam artikel sebelumnya yang saya sampaikan di Dakwatuna tadi adalah, gimana selesaikan dulu masalah di rumah. Jadi tuntaskan masalah. Ketika ibu sudah merasa tidak ada masalah di rumah, maka kemudian ibu bekerja. Tidak ada larangan bekerja, karena memang tidak ada kaidah yang clear tentang bahwa perempuan boleh bekerja atau tidak selama mendapat ridho dan izin dari suaminya.
Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudian dalam ceramah saya ini membuat banyak ibu-ibu menangis saat itu pada sore hari itu, dan kemudian mereka meminta pendapat bagaimana harusnya. Jadi harusnya adalah memperkuat atau memperkokoh keadaan suami, itu yang paling penting sebenarnya. Kemampuan istri atau tugas suami istri yang dipesankan oleh Nabi adalah menjaga harta suami. Kekurangan demi kekurangan itu terjadi ketika istri tidak mampu menjaga harta suaminya, tidak mampu menempatkan apa yang dibeli dan apa kebutuhan dan apa yang diinginkan. Satu cerita nyata dari perjalanan saya di Bandung tahun 2004, ya 10 tahun yang lalu, kurang lebih 11 tahun yang lalu, di mana ketika saya mendapatkan seorang guru sekolah rakyat, gajinya hanya 300.000 rupiah, dan kemudian saat itu hanya 300.000 diberikan kepada istrinya hampir setiap bulan. Dia punya motor, pasti harus punya bensin, motornya pun motor butut. Punya handphone waktu itu, handphone butut juga, tentu punya pulsa. Tapi heran juga, mengapa 300.000 itu untuk beli pulsa dan beli bensin motor cukup gitu. Bahkan tidak ada yang terlantar, anaknya bisa sekolah dan istrinya bisa membeli. Dan yang terjadi yang luar biasa, Allahu Akbar, yang terjadi adalah ketika suaminya sakit, dan luar biasanya ketika suaminya sakit harus dioperasi, ternyata sang istrinya bisa membayar rumah sakit tanpa berhutang. Dari mana itu? Pas ditanya suaminya, dari pemberian suaminya lebih dari 5 tahun sampai 7 tahun itu disimpan, ditabung dari 300.000 itu. Allahu Akbar. Ini keberkahan namanya. Keberkahan, kepandaian dalam mengelola uang atau harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan soal perkara boleh bekerja dan tidak, tetapi lebih baik mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup indah bila mencari berkah, begitu kata wali gitu ya. Jadi harus mencari berkah. Berkah itu bertambahnya nilai. Jadi kalau kita dapat 500.000 terasa dapat 5 juta. Kalau kita dapat 1 juta terasa 10 juta. Kurang lebih begitulah perumpamaannya ya. Jadi sedikit itu terasa banyak, bahkan terasa nggak habis-habis, kok luar biasa ini. Nah, inilah tambahan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ridho dengan apa yang kita buat. Nah, lain soal misalnya bab mengajar ya, mengisi taklim, itu bukan bekerja jatuhnya, atau menjadi pengajar di sekolah, di madrasah atau di kampus, kemudian melakukan penelitian, kemudian keilmiahan, penemuan. Ini adalah bentuk daripada khadimul ummah, khadimatul ummah kalau dalam bahasa Arabnya. Jadi pelayanan terhadap umat. Nah, kalau dalam pelayanan terhadap umat, ini pun terjadi di Aisyah radhiyallahu an. Artinya dibolehkan untuk keluar dari rumah dalam rangka melayani umat, dalam pengertian memberi dakwah, mengajak manusia kepada Allah SWT. Ini tidak terbatas perempuan dan laki-laki, bahkan perintah Allah wajib bagi perempuan dan laki-laki yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Dan mari kita renungkan bersama sekali lagi, bukan soal perkara boleh dan tidaknya perempuan bekerja, tetapi lebih kepada keberkahan. Jadi boleh bekerja dengan ridho suami dan kemudian tuntas sudah semua, tidak ada masalah dalam proses rumah tangga, dan kemudian dia mendapatkan keridhaan dari suaminya, sehingga ini mengundang keberkahan Allah SWT. Jika ikhwah fillah atau sahabat yang dimuliakan Allah SWT melihat ada seorang ibunya aktivis, bapaknya aktivis, tapi kok anaknya tujuh-tujuhnya hafiz Quran, nah ini tanda-tanda ini keberkahan. Ini keberkahan. Bagaimana mungkin ibunya sibuk, bapaknya sibuk, tapi sama-sama suaminya bekerja, istrinya berdakwah di luar, tapi kok anaknya hafiz Quran? Kalau kita berpikir secara logik, itu nggak mungkin ngurus anak 7-9 orang kok hafiz Quran semua. Tapi ternyata faktanya ada. Artinya Allah berkahi itu. Nah, jadi yang soal pertamanya yang dicari adalah keberkahan Allah dalam bekerja. Suami atau istri bekerja sama-sama dalam rangka mencari keberkahan Allah SWT. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga bertemu di sesi selanjutnya dalam tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.